ada Agus Kusnadi, silakan. Silakan Agus Kusnadi. Silakan nyalakan kamera. Lama kamu tidak kelihatan Agus Kusnadi. Udah ngantuk? Udah tidur dia. Coba dengerin besarin suara kalian. Sampai tidur dia. Nunggu antrian sampai tidur dia. Oke, kita kasih naik ada Romeo. Romeo. Saya dikirimin video tentang Romeo dan Juliet. Habis ini saya bahas ya Romeo dan Juliet. Halo? Sama. Tidur juga. Aduh. Teman-teman, saya dikirimin video. Bang, iya. Abang tahu nggak itu si PC The King? Kenapa? Dia bikin bang, dia bikin katanya cerita Abu Nawas, cerita hayalan. Nah, tetapi cerita hayalannya itu membawa-bawa namamu bang. Maksudnya gimana? Iya, dia bikin cerita begini. Ada seseorang bernama Juliet. Nah, Juliet ini kirim pesan via WhatsApp. Katanya pengen video call, pengen lihat bawah katanya. Nah, katanya si Juliet ini dia pengen ke Amerika, pengen menemuin Romeo katanya. Itu bang, dia bikin cerita-cerita begitu bang untuk ngibulin penonton-penonton yang pada tolol yang gak ada otaknya. Teman-teman, sekarang tuh begini ya. Ada firman Tuhan yang berkata jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Gitu loh. Bagaimana mungkin kita ini mau berapologet, memberitakan firman Tuhan, tapi kita bersaksi dusta. Di sini orang yang ngaku-ngaku, dia Kristen, ngaku-ngaku Islam, saya tendang. Banyak orang, saking bencinya dia sama Islam, dia mau naik, mau ngaku-ngaku Islam, mau jelek-jelekin Islam. Saya tendang dia langsung. Kita ini teman-teman jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Gitu loh. Kenapa sih kita seperti itu? Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita harus bisa membedakan mana pemberita firman Tuhan dan mana orang yang motivasinya itu adalah mamon. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman sekalian, pastikan teman-teman Anda tidak salah kaprah. Karena saya banyak melihat begini. Bang, saya sekarang sedih kata dia. Banyak yang inbox saya. Sedih kenapa kamu? Masa sesama apologet sekarang ribut saling jelek-jelekkan. Apologet siapa? Ini. Oh saya bilang, oh itu bukan apologet. Salah, Anda salah. Anda kan udah saya bilang dari dulu. Anda harus bisa bedakan mana apologet, mana yang bukan apologet. Jangan hatimu menjadi sedih. Jangan hatimu menjadi tawar. Begitu loh. Sahabat-sahabatku ya di dalam Tuhan Yesus. Jangan tawar hatimu. Jangan sedih hatimu. Kamu harus bisa melihat yang mana yang benar-benar seorang apologet, mana yang seorang pencemooh. Begitu. Ya, teman-teman ya. Seperti itu. Saya sudah kasih nama PC The King itu cuman saja. Itu ahli permesuman itu, saya bilang. Iya, bilang aja. Kenapa kamu membuat chat mesum begitu? Itu chat mesum karang-karangan dia sendiri, dibikin-bikin sendiri. Akhirnya apa? Dibalas kan?
Iya, dibikinlah dia biar ngerti ngerasain seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman jangan kalian kecil hati, ya, jangan kecil hati. Apakah pantas seorang apologet membuat, memfitnah, membikin chat mesum? Lalu di chat mesum itu dibuat cerita-cerita hayalan yang dia itu mau menunjuk kepada orang tertentu. Coba. Seperti apa? Apakah kalian masih menganggap seperti itu seorang apologet? Tinggalkan. Itu tinggalkan. Begitu. Kalau hanya bikin chat begitu gampang. Wah, gimana Anda itu? Gampang. Banyak. Saya itu sebenarnya malas loh. Malas saya itu menjawab hal-hal yang remeh-temeh, yang kacangan begitu. Rudy Iskariot bilang, Edis di rumah apologetnya, dia mesum katanya. Loh, kemarin yang datang waktu peresmian. Nih, saya kasih tunjuk sama, inilah rumah inilah yang bikin orang jadi anu nih. Saya kasih tunjuk ya sama kalian ya. Memang. Nih. Udah kelihatan, nih saya balikin ya kamera sama kalian. Nih. Inilah rumah inilah teman-teman yang menjadi akar kebencian orang-orangnya ini nih. Ini biar kalian tahu, inilah rumah apologet itu. Ya. Nah, ketika rumah apologet ini jadi, kurang lebih 150 orang datang ke situ. Apakah 150 orang itu bisa saya kibulin coba? 150 orang itu tahu saya bersama dengan siapa di rumah itu. 150 orang itu tahu siapa sendal pink itu, dia ada di situ dan dia ikut video-video ini tuh, ikut masak-masak, bahkan dia yang masak itu. Tapi terus difitnah. Si Edis kumpul kebo, kata si Rudy Iskariot coba. Dan kalau dibiarin itu banyak yang percaya, teman-teman. Banyak yang percaya. Karena udah saya bilang, teman, banyak yang percaya. Karena udah saya bilang, banyak jemaah yang botol, nggak karu-karuan. Banyak yang iri, teman-teman. Banyak yang iri. Tolong nanti di-upload ya. Makanya kalau misalnya kalian bisa ngedit ini, bikinlah di gambar di rumah ini, bikinlah foto mukanya Rudy Iskariot lagi nangis mewek gitu. Terus mukanya bom lagi nangis mewek. Kasih itu aja mereka. Kalau mereka itu ini kok masalahnya itu ini, teman-teman, nggak usah kemana-mana, ini masalahnya. Udah dengarlah saya. Ini masalahnya. Masalahnya itu rumah ini. Begitu. Makanya kadang-kadang saya sesali gitu loh. Rumah inilah yang menjadi akar penyakitnya itu bagi mereka. Ya, itu teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, tolong nanti bagian ini nggak apa-apa, background rumah ini saya buat cerita. Gini, saya mau bikin cerita, saya gantian nih mau bikin cerita Abu Nawas. Perhatikan, teman-teman, ada 2 orang sahabat. Ini 2 orang sahabat ini mewakili gambaran seluruh umat manusia. 2 orang sahabat ini berteman baik. Mereka jalan bareng, makan bareng, senasib sepenanggungan. Tiba-tiba, salah seorang dari 2 sahabat ini naik karirnya. Mujur nasibnya. Maka yang tadinya temannya ini teman, mulailah temannya ini akan menggosip di belakang. Si Anu itu begini awal. Ya. Jadi teman-teman, di muka bumi ini, cerita Abu Nawas itu terjadi terus-menerus.
Ingat, bukankah banyak contoh-contoh terjadi di masyarakat? Dulu jalan bareng, temen bareng di kantor. Sering main satu sama lain. Tetapi karena teman satu kantornya ini mendapat promosi jabatan, nasibnya mujur, gajinya 3 kali lipat, maka yang tadinya ini teman udah mulai menggosip. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan hal yang sama. Dia tidak bisa mencapai pencapaian yang sama. Akhirnya dia mulai gosip. Makanya tidak salah. Pepatah homo homini lupus itu nggak salah. Manusia itu serigala bagi sesamanya. Sifat seorang teman itu akan kelihatan ketika kau jatuh atau ketika kau naik. Ketika kau jatuh, yang tadinya itu teman, mereka akan mengatakan, saya nggak kenal, sibuk bro, sibuk. Iya. Ketika kau naik, teman itu sudah mulai gosip. Tadinya teman dia, saya nggak nyangka loh, kamu tadinya teman saya, tetapi ternyata kamu di belakang ngomongin saya. Akhirnya sifat aslimu terlihat juga. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman ya, supaya saya mengatakan ini tujuannya bukan untuk supaya berkonflik, tidak. Saya ingin mengatakan kepada orang-orang yang sedih. Bang, saya sedih bang. Kenapa kamu bersedih? Jangan sedih hatimu, jangan tawar hatimu. Memang di dalam sebuah perjalanan itu akan dipisahkan. Yang mana yang benar-benar tulus, yang mana yang tidak. Begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, itu nggak di dalam pelayanan gereja juga sama. Jangan salah, Anda di dalam gereja tadinya pelayanan bareng, ya kan? Iya. Tadinya pelayanan bareng, ini bareng. Terus akhirnya apa? Akhirnya dia misalnya dia lebih gerejanya lebih besar, jemaatnya lebih banyak. Mulailah dia ngomong, gerejanya si Anu itu loh, au. Iya, banyak seperti itu teman-teman. Gara-gara gerejanya si Anu jemaatnya banyak. Orang berbondong-bondong datang ke sana. Gerejanya yang kecil mulai ngomong, si Anu itu gerejanya begini. Ya bilang aja karena orang malas ke gerejamu. Gerejamu sepi karena gerejamu nggak ada buah-buahnya. Gimana gerejamu nggak sepi? Orang kamu saja kalau misalnya begini aja begini. Jadi teman-teman, saya bukan terpancing. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang bersedih hati. Banyak orang sedih. Bang, saya sedih sekarang. Saya udah males nonton apologet. Curhat dia sama saya di inbox. Kenapa kamu males? Karena apologet begini-begini. Masa satu sama lain begitu ngomong begini. Lu, ya kamu harus berhikmat. Siapa di antara mereka yang berapologet? Seperti itu. Ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan beban ini dibebankan kepada saya semua. Kalianlah yang harus membudayakan untuk menyadarkan orang-orang yang seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi semua itu hanya berasal dari akar kesirikan, kemusyrikan, seperti itu ya. Ya, mereka akan rela seperti itu demi apa? Demi gift. Seperti itu. Jadi dia akan makan temannya, dia akan serang temannya demi apa? Demi menggait para haters itu. Karena jangan salah teman-teman, setiap orang entah itu pokoknya siapalah public figure ya, pasti dia punya penggemar dan sekaligus dia punya haters. Ya. Hotman Paris jangan salah, ada hatersnya juga. Begitu. Dan hatersnya pasti akan ngumpul. Dan dia pasti akan sokong, itu akan support. Tahu Pak Jokowi
banyak penggemarnya, hatersnya banyak. Nah, bagaimana cara Anda terkenal? Caranya ya kumpulin hatersnya Jokowi. Nanti Anda dapat gift itu dari hatersnya Jokowi. Dan saya sedih. Saya dapat laporan. Bang, tahu nggak Bang, siapa yang support begini? Saya cuman mengelus dada. Begitu. Ya Tuhan, orang yang mengingatkan saya untuk menjaga sikap, jangan begini, jangan begitu, ya hindari konflik dan lain sebagainya, justru malah menjadi orang yang sebaliknya ya Tuhan. Tapi seperti itulah ya. Seperti kata Tuhan Yesus, orang yang makan semeja denganku, orang yang makan semeja denganku itu mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya, seperti itulah Yudas Iskariot itu, teman-teman. Yudas Iskariot itu adalah orang yang makan semeja dengan tuannya, dengan sahabatnya, dengan sahabat sejatinya. Makanya kata Tuhan Yesus apa? Hai teman, dengan ciumankah kau serahkan anak manusia? Ya, jadi teman-teman, apa yang terjadi di dalam Injil itu terjadi, masih terjadi di dalam dunia internal kekristenan. Jadi marilah kita dewasa, marilah kita teman-teman memurnikan ya penginjilan kita ini, kita memurnikan pemberitaan kebenaran kita ini dengan sungguh-sungguh menjauhkan, mensingsingkan segala macam kuman dan kotoran dari tengah-tengah dunia parapologetikaan ya. Jadi mari kita bersatu semuanya teman-teman supaya kita menjadi satu tubuh, dan bagi teman-teman yang masih seperti itu untuk bertobat ya, seperti itu teman-teman. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah kita lanjutkan karena ini sudah mau jam 10 malam, bagaimana? Apakah kita mau lanjutkan atau kita mau ngobrol-ngobrol?